والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا علم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين أما بعد. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Masih faslun tabtul sholah Gus sampai wa nutul harfain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah, santri al-falah yang sama berbahagia, dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dan ngaji kembali. Mudah-mudahan Allah mewariskan kita ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin Allahumma. Kita ulang dulu sedikit yang hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu dijelaskan oleh Syekh Arba'a Asyarata Khaslah, 14 perkara, 14 hal yang dapat membatalkan sholat. Yang jelas yang pertama bil hadathi, dengan berhadas. Bil hadasi, berhadas, atau singkatnya apa-apa yang membatalkan wudu itulah membatalkan sholat. Otomatis Gus, apa-apa yang membatalkan wudu itulah juga yang membatalkan sholat. Walaupun disebut di sini bil hadas, dengan berhadas, yang keluar dari jalan depan jalan belakang, maka batallah sholatnya. Baik hadas kecil maupun hadas besar sama. Kalau sudah hadas kecil membatalkan sholat, apalagi hadas besar. Yang kedua wabi wuku'in najasati, dengan jatuhnya najis atau kejatuhan najis di badan, di pakaian yang sekiranya ia tanggung, ia hamal, ia bawa, meskipun tidak langsung najis itu kontak kepada kulitnya, maka batallah sholat kita. Ujung sarungnya, wa illam yataharrak, sekalipun sarung yang kena itu tidak sampai bergerak saking lebarnya, karena sarung yang terpakai itu satu paket, maka batallah sholat kita karena kejatuhan najis. Ilam tul kehalan, jika dia tidak bisa melempar, membuang najisnya itu halan seketika.
Kalau jatuh di kopiah, kopiah masih bisa dilepas. Tapi kalau baju nggak mungkin dilepas dalam sholat. Apalagi sarung dan seterusnya. Yang bisa dibuang begitu saja adalah pertama najisnya kering. Kalau najisnya kering masih bisa diketek. Kalau najisnya basah bisa, asal dia di pakaian atau yang kita pakai masih bisa dilepas seketika seperti kopiah atau sorban masih bisa dilepas. Tapi kalau baju tidak mungkin dilepas. Nah, gitu. Monggo Gus. Nah. Kemudian wangkishaful aurah. Masyaallah. Terbukanya aurat. Inkishaful aurah, terbuka aurat. Nah, itu juga membatalkan sholat karena wajib kita menutup aurat. Salah satu persyaratannya. Sekalipun tidak ada yang melihat, atau sekalipun kita sholat di kamar dengan mengunci di tempat yang gelap, wajib tutup aurat. Nah, kenapa? Karena kita pertama ta'adduban ilallah, kita beradab kepada Allah. Masa beribadah kepada Allah dengan telanjang? Yang kedua, tidak sunyi dari malaikat. Tidak sunyi dari malaikat, kita ditemani oleh malaikat. Maka tidak layak kita tidak berbusana. Nah, tidur pun sesungguhnya Gus, meskipun sendirian dalam kamar, sunnah bertutup aurat. Mandi juga begitu. Tapi kita kalau pakai basahan rasanya kurang puas mandi. Nah, itu ta'adduban saja. Jadi kalau kita sholat, salah satu syarat sahnya adalah wajib tutup aurat. Nah, kalau auratnya kita laki-laki, ma bainas surrah war rukbah, yaitu areal antara pusar dan lutut. Pusarnya sendiri termasuk aurat Gus, karena wajib ditutup. Dengkul termasuk aurat, wajib ditutup, maka bawah dengkul. Maka hati-hati membuat sarung ala jamaah tetangga sebelah. Wassalamualaikum. Udah kecium aroma antum mau datang? Insyaallah. Nah, inkishaful aurah. Nah, jadi terbuka aurat. Terbuka aurat baik karena tertiup angin atau faktor berlubang atau bolong atau sobek dan sebagainya. Nah, bisa saja itu terjadi. Nah, begitu Gus. Jadi sekurang-kurangnya namanya aurat itu masih bisa terlihat warnanya. Nah, masih bisa terlihat warnanya. Makanya bolongannya itu kalau masih bisa kelihatan warna kulit, maka itu sudah teranggap besar. Nah, itu sih ukurannya. Nah, itu yang hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Nah, kalau auratnya perempuan, jami'u badaniha, seluruh badannya, illal wajha, kecuali muka, wal kaffain, dan dua telapak tangan. Jadi boleh telapak tangannya diperlihatkan, cuma jangan tinggi-tinggi Gus. Nah, jadi telapak tangan yang dimaksud adalah sampai pergelangan. Jadi pergelangan ini wajib ditutup maju Gus, wajib ditutup maju. Nah, supaya meyakinkan bahwa semua aurat tertutup. Nah, maka hati-hati kalau perempuan sholat hanya mengandalkan jilbabnya. Banyak sekarang cewek-cewek ABG malas pakai mukena, lalu sholat dengan pakaiannya, pakai celana atau pakai rok, pakai kaos kaki, lalu mengandalkan jilbabnya, sarung dan bajunya. Nah,
Kalau bajunya itu hem, Gus. Nah, jadi hemnya itu wajib menutup pergelangan tangan. Tapi kalau pergelangannya tangan terbuka ini, maka ini sudah termasuk aurat, Gus. Tidak sah salat. Atau sekalian kalau memang jilbabnya besar, jangan perlihatkan tangan sekalian, masukkan dalam jilbabnya. Tidak usah perlihatkan tangan di saat sedang sholat. Nah, itu. Kemudian kalau dia pakai kaos kaki, jangan asal kaos kaki. Wajib memakai kaos kaki sekiranya menutup satru launil aurah, menutup warna aurat telapak kaki dan punggungnya. Nah, begitu, Gus. Nah, sekalian yang tebal lah. Kenapa? Nah, tapi sekarang namanya kaos kaki perempuan itu senang yang tipis dan minimalis, begitu. Nah, jadi asal berkaos kaki, padahal itu ketika dia sujud, nah, masih kelihatan warna telapak kakinya, saking tipisnya. Itu tidak sah itu, Gus. Nah, berikutnya yang bisa membatalkan sholat itu wan nutku biharfain. Wan nutku, nah, berbicara. Wan nutku, berbicara. Biharfain, dengan dua huruf. Au biharfin mubhimin, atau dengan satu huruf mubhimin yang dapat dipahami. Nutku biharfain, berbicara dengan dua huruf. Au biharfin, atau satu huruf mubhimin yang dipahami, tapi amdan, dalam keadaan sengaja. Huruf di sini bisa huruf Arab, bisa, Gus. Bisa huruf Indonesia juga bisa. Contohnya, Gus, ada anak bermain-main, itu sudah batal itu. ST, batal. Apalagi itu adalah isyarat yang dipahami, Gus, batal. Berdehem, itu bisa membatalkan sholat kalau tidak ada kaitannya dengan uzurnya. Tapi kalau berdehem karena dia menahan batuk, gatal, atau memudahkan dia nanti menjadi imam membaca Fatihah dan seterusnya, itu tidak masalah. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan itu. Berdehem-dehem gak karuan, nah, batal itu. Meskipun huruf yang keluar itu tidak dipahami yang dua huruf itu. Mana kunci, Mas? Ni, NI, nun baris bawah, NI, ni. Nah, itu satu huruf. Tapi dalam tulisan Indonesianya dua huruf, ni. Walaupun ini, nah, batal. Enggak pakai ini aja batal, ni saja batal. Nah, berbicara. Nah, sebab apa keharaman berbicara ini? Pertama haram, yang kedua batal sholat. Karena sedang terjadi dialog yang sangat luar biasa antara diri kita dengan Sang Pencipta. Itu sebabnya Imam Syafi'i membatalkan. Nah, jadi kembali lagi kepada adab kita seorang hamba kepada Allah. Ketika terjadi dialog yang mulia begini, lalu kita mengalihkan perhatian dengan berdialog dengan yang lain. Nah, itu sebabnya Imam Syafi'i membatalkan. Sampai-sampai ketika seorang hamba mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamidani abdi, langsung Allah menjawab balik bacaan Fatihah kita dan semua bacaan-bacaan kita. Maka hampir semua, Gus, termasuk
melewati orang yang sedang sholat. Andai kata seorang tahu betapa besar dosanya melewati orang yang sedang sholat, lebih baik dia akan berdiam diri selama 40 hari. Berdiam 40 hari daripada melewati orang yang sholat, kecuali kalau ada uzur, keperluan. Uzurnya seperti apa, Gus? Misalnya kita di tengah-tengah saf batal sholat karena uzur sakit, mau buang sesuatu. Kalau buang angin mungkin tidak begitu fatal, tapi kalau sakit perut, tatkala itu uzur yang ma'fu, dimaaf, terpaksa kita melengkah amal daripada kita terjadi yang lebih berat lagi. Nah, ini namanya irtika bi akhaffid dharrain. Kita memilih yang lebih berat resikonya. Tapi kalau sekiranya tidak ada yang menjadi uzur kita, batal di tengah-tengah shaf, maka duduklah. Duduk, tidak beranjak, diam di tempat. Nah, nanti kita keluar kalau sudah selesai sholat jamaah. Imam yang batal juga begitu, Gus. Kalau tidak ada pintu kanan, kiri, samping, makanya dulu orang tua kita bikin langgar, bikin musola itu mesti ada pintunya di samping kanan atau samping kiri. Itu musola zaman dahulu itu. Tapi sekarang orang nggak tahu fungsinya pintu itu, dianggap kurang indah. Nah, jadi imam kalau batal, maka imam pasti akan keluar lewat pintu satu itu. Nah, tapi musola sekarang nggak ada itu pintunya. Nah, kalau di mana, Bos? Kalau di musola di rumah tuh masih ada kan? Itu memang tujuannya itu, Gus. Andai kata satu saat imam itu batal, maka imam tidak akan melewati makmum yang segitu banyak. Maka cukup dia akan minta istikhlaf, minta ganti, lalu dia keluar lewat pintu yang telah disediakan. Nah, begitu. Au biharfin mufhimin aman. Yang tidak membatalkan sholat, Gus, kalau batuk, bersin. Tapi bersin yang memang suara alami, Gus. Jangan suara dibikin-bikin. Batal itu. Adakah suara bersin yang dibikin-bikin? Ada. Ada. Istriku. Itu. Itu suara bersin dibikin-bikin, bukan suara alaminya. Nah, itu batal itu. Padahal bersin itu sendiri tidak membatalkan. Berdoa dengan doa bersin itu juga batal, Gus, dalam salat. Meskipun yarhamukallah, nah itu ada terjadi dialog, mukhatabah. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Jadi itu berbicara hukumnya itu, meskipun menggunakan doa. Yarhamukallah. Jawab lagi nih, yahdikumullah, batal lagi dua-duanya. Nah, jadi kalau kita bersin bagaimana? Diam saja. Karena terlalu berisiko membaca. Tidak batal mengucap alhamdulillah ketika bersin dalam sholat. Cuma hati-hati, Gus. Kalau itu terjadi di tengah-tengah bacaan yang wajib, maka batalah batal mualat bacaan wajibnya. Contoh bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah itu wajib mualat berturut-turut ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanpa diselangi oleh bacaan-bacaan lain kecuali hanya satu, bacaan amin ketika mendengar Fatihah imam selesai. Kalau bacaan selain amin membatalkan mualat tadi, wajib diulang Fatihah dari awal. Contoh, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bersin. Alhamdulillah. Bacaan yang sudah terbaca ini batal. Batal mualatnya. Jadi tidak sah Fatihah kita ini. Wajib ulang lagi dari awal. Kecuali makmum yang lambat bacaan Fatihahnya lalu bersama-sama dengan imam baca Fatihah dari awal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin karena faktor uzur. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Fatihah imam selesai. Imam waladhdallin. Boleh makmum. Amin. Lalu melanjutkan Fatihahnya ke ayat berikutnya, boleh. Nah, hanya itu yang dibolehkan. Gitu, Gus. Nah, jadi menguap tidak batal. Menguap dalam sholat, walaupun mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim, tidak membatalkan sholat. Cuma hati-hati, jangan di tengah-tengah bacaan yang wajib. Kalau waktu sujud, ruku, nggak apa-apa. Cuma kalau mengucap alhamdulillahnya, kalau bersin, jangan kenceng-kenceng, nanti orang termotivasi mengucap ya yarhamukallah, batallah. Ini yang membatalkan sholat, berbicara ini amdan, sengaja. Tapi kalau tidak keluar suara, Gus, tidak keluar huruf, hanya isyarat, itu belum batal. Nah, nggak batal itu. Meskipun itu isyaratnya dipahami. Atau dia menunjuk mana kunci. Dia menunjuk. Istrinya paham. Lalu dia asal gerakannya jangan sampai gerakan 3 kali. Nah, kalau di Mekah Madinah nanti, Gus, itu jangan kaget, Gus. Ada orang gitu sholat, bunyi HP-nya. Masya Allah. Itu, Gus. Jangan kaget nanti. Kalau di Mekah itu, karena kumpul 4 mazhab, jadi kita nggak bisa lagi membedakan mana mazhab A, B, C, D. Ada lagi ibu-ibu sholat, begitu sholat anaknya lari ke sana, lari ditangkapnya dulu, didudukkan, langsung lanjutkan sholat. Ada. Nah, kalau India mazhabnya Hanafi, Gus. Nah, kalau yang perempuan dia sholatnya enggak pakai jarang pakai muknah. Dia pakai bajunya saja sholat. Nah, jadi yang penting pakai kerudung. Nah, jadi kakinya masih kelihatan, Gus, segini. Jadi aurat, karena kaki tidak termasuk aurat kalau wanita India Hanafi. Pernah sekali ana lihat, oh iya ini India Hanafi, jadi udah biasa dia sholat macem-macem gitu. Makanya dalam hal ini peraturan sholat ini yang paling ketat adalah mazhab Syafi'i kita, Syafi'i. Berikutnya wabil muftiri amdan. Wabil muftiri amdan, yaitu dengan muftir, hal-hal yang membatalkan puasa, amdan, dengan sengaja. Jadi apa hal-hal yang membatalkan puasa, itu juga membatalkan salat, Gus. Wabil muftiri amdan, yaitu apa yang membatalkan puasa, itu juga membatalkan salat amdan, dengan sengaja. Nah, contoh yang dimaksud di sini, Gus, kata muftir di sini sisa makanan. Sisa makanan di sela-sela gigi. Nah, itu tertelan atau dimakan dengan sengaja dalam sholat, baik dalam berpuasa juga demikian. Meskipun sedikit, tapi ada unsur kesengajaan, batal puasa kita.
sholat meskipun sedikit sisa-sisa makanan nyangkut di gigi, tertelan dengan sengaja, ditelan dengan sengaja, maka batallah sholat. Nah, itu yang muftir di sini. Makanan yang sedikit lah begitu. Makanan yang sedikit ditelan dengan sengaja. Nah, itu muftir di sini, Gus. Sebagaimana puasa menelan makanan yang sedikit sengaja batal puasa. Sholat juga demikian, menelan sisa makanan dengan sengaja batallah sholat kita. Nah, jadi kata muftir di sini adalah sisa makanan. Nah, menelan sisa makanan dengan sengaja. Nah, gitu, Gus. Jadi sekali lagi, Gus, kalau makan atau menelan makanan, menelan sisa makanan walaupun sedikit disengaja, baik berpuasa atau yang dalam sholat, batal dengan sebab makanan yang sedikit itu. Makanan yang sedikit ketika sedang berpuasa ditelannya dengan sengaja, batal puasa. Makanan yang sedikit atau sisa makanan yang ada di gigi tertelan dalam sholat disengaja, batal sholat. Padahal sedikit, tidak sampai mengenyangkan. Nah, berikutnya wal aklul kathir nasian. Nah, aklul kathir, makan yang banyak. Wal aklul kathir, makan dosisnya banyak, dalam jumlah yang banyak, nasian dalam keadaan lupa. Kalau puasa makan banyak tidak batal, apalagi sedikit waktu puasa tapi dia lupa. Seteguk air diminum tapi dalam keadaan lupa tidak batal kalau puasa. Beberapa gelas diminum dalam keadaan lupa tidak batal. Begitu juga makan. Nah, tapi kalau sholat, nah meskipun dalam keadaan lupa, andaikan terjadi lupa, makan sampai sepiring banyak atau sesuap, itu tidak ada toleransi, batal. Nah, tidak sama hukumnya dengan puasa dalam hal ini. Kalau tadi kalau ada unsur kesengajaan, mau sedikit ataupun banyak, baik sholat maupun puasa batal. Tapi kalau puasa makan dalam keadaan lupa, meskipun banyak tidak batal. Tapi kalau sholat makan dalam keadaan sholat lupa, batal. Karena sulit terjadi orang makan di dalam sholat dalam keadaan lupa, sulit. Tapi kalau puasa wajar, karena ibadahnya nggak kelihatan masalah. Dan namanya lupa wajar saja terjadi seharian nggak makan. Tapi kalau lupa dalam sholat sampai makan satu piring, itu susah terjadi. Nah, maka Imam Syafi'i membatalkan. Nah, tapi kalau puasa masih bisa ditoleransi. Makanya kalau anak antum nih suatu saat dia puasa lupa, mungkin dia minum, biarkan dulu, Gus. Nah, jangan hehehe, itu biarkan aja. Nah, baru setelah selesai, abang gimana nih? Lupa tuh sengaja. Kenapa? Ini kan puasa. Nah, oh iya, enggak boleh ya. Wah, itu udah berarti dia lupa. Begitu juga kita sebenarnya begitu juga, Gus. Kalau kita lupa, jangan ingatlah dulu. Makanlah, minumlah. Kalau memang benar lupa, nanti ingatnya setelah kenyang. Tapi susah gitu, sulit itu. Mesti mau akan baru ingat. Nah, itu menyakitkan itu. Padahal man soma, man nasiya, man soma fa'akala au nasiya, man soma barang siapa yang puasa
Fa'akala au syariba, kemudian dia makan dan minum nasian dalam keadaan lupa. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, sungguh dia telah dijamu, makan dan minum oleh Allah gratis. Nah, itu kalau terjadi lupa. Tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Nah, tapi kalau makan banyak dalam sholat, maka itu membatalkan sholat, termasuk hal membatalkan sholat. Sanggar satu itu sudah banyak itu, Gus. Tidak usah ada lebihnya, ini sudah banyak. Bonbon satu, batal, banyak sudah itu. Apalagi diemut dalam jangka waktu yang lama. Wasalatu harakatin mutawaliyatin. Wasalatu harakatin, 3 kali gerakan mutawaliyatin berturut-turut. Itu membatalkan. Wasalatu harakatin mutawaliyatin, 3 kali gerakan mutawaliyatin berturut-turut, walau sahwan, sekalipun dalam keadaan lupa. Apalagi disengaja. Walau sahwan, sekalipun lupa, batal. Ini antisipasi oleh Imam Syafi'i supaya kita sholat itu benar-benar menghargai gerakan-gerakan kita, fokus dengan gerakan kita, jangan ada gerakan-gerakan lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Nah, terbukti memang 1200 tahun yang lalu Imam Syafi'i sudah berfatwa bahwa tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, ternyata andai kata tidak ada hukum yang membatalkan seperti ini, maka orang akan memodifikasi sholatnya dengan berbagai macam cara. Ada yang sambil berjoget, ada yang sambil macam-macam. Nah, itulah hikmahnya. Andai kata tidak dibatalkan sholat itu bergerak 3 kali berturut-turut, maka orang akan semaunya melaksanakan sholat sesuka hatinya. Nah, ana dulu pikir lama itu, Gus, apa hikmahnya bergerak 3 kali ini membatalkan sholat. Oh, ternyata ini, andaikan tidak dibatalkan Imam Syafi'i, maka orang-orang milenial sekarang ini, orang-orang yang era canggih, akan memodifikasi sholatnya dengan sesuka hatinya. Bisa sholat sambil berjoget, menggeleng-geleng kepala, atau macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Seperti yang pernah ditayangkan di TV itu macam-macam. Memberi contoh yang tidak bagus. Jadi melangkah juga gitu. Setiap memindahkan kaki itu sudah dianggap 1 kali gerakan. Mau ke depan, mau ke samping, mau ke belakang, nah itu sudah dianggap 1 gerakan. Maka kalau ingin bergerak sampai 3 kali atau lebih, maka jangan diturut-turutkan. Harus ada jeda supaya tidak dianggap mutawaliyat berturut-turut. Wal wasbatul fahisyah. Lanjut, Gus. Yang bisa membatalkan sholat berikutnya, wal wasbatul fahisyah. Meloncat. Wasbah itu meloncat. Wal wasbatul fahisyah, meloncat. Namanya meloncat di sini bisa ke depan, bisa ke samping, bisa juga ke atas. Walaupun hanya sekali keloncatan, Gus, batal.
Maka dibahasakan meloncat ini al-fahisyah, bergerak yang keji, tidak bagus, tidak elok. Sholat kok bisanya meloncat? Meloncat dengan dua kaki ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang, sama Gus. Namanya fahisyah semua itu. Baik. Jadi pokoknya terhitung sesuatu yang tidak layak dikerjakan dalam sholat, meskipun satu kali gerakan, batal Gus. Meloncat dengan memindahkan dua kaki bersama-sama, seperti loncatan pampir gitu, tak tak tak, walaupun tidak sampai 3 kali, sekali aja sudah batal. Atau sekali hanya satu kaki saja, kayak orang senam balet itu, mundur ke belakang. Nah itu hal seperti ini kan tidak layak dikerjakan dalam sholat, batal. Wad-darbatul mufritah. Nah, darbah itu satu kali pukulan. Nah. Wad-darbatul mufritah. Satu kali pukulan tapi tak dianggap cukup keras. Nah, itu batal Gus. Nempeleng orang, batal. Nah, itu mufritah semua. Atau nyikut. Nah, kalau masa kecil dulu, itu sudah darbah, sekali pukulan yang bisa membatalkan sholat. Nah, kalau ada orang mau melintasi di depan kita, maka tidak kita tahan begini Gus, tapi menahan ke depan. Nah, kalau teman-teman jenggot lain dia, langsung dihalau anak orang. Sebenarnya cukup gini saja. Nah, itu sudah memberi isyarat jangan melintas. Tidak sampai kita mau menahan orangnya. Cukup dengan merentangkan tangan. Maka dari itu, kalau kita mau sholat, pertama pilihlah di belakang tembok atau di belakang tiang. Kalau kita mau sholat, baik sholat sendiri atau berjamaah, supaya tidak dilewati orang. Atau pakailah sajadah sebagai satir kita. Maka seberapa ukuran sajadah kita yang normal, andaikan dilewati di luar sajadah kita, orang tersebut tidak haram, karena kita sudah ada satirnya. Maka Rasulullah biasa sebelum mulai sholat, beliau menancapkan tombak atau pedang di depannya, atau menaruh barang di depannya. Itu sebagai satir. Artinya barang batas ini jangan dilewati. Begitu. Waziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Waziyadatu, dan menambah ruknin, satu rukun, fi'liyin, rukun fi'li. Waziyadatu ruknin fi'liyin, menambah satu rukun fi'li, amdan, dengan sengaja. Ruku itu sekali, dia 2 kali ruku Gus. Nah, sudah ruku, i'tidal, ruku lagi, sengaja, batal. Itu rukun fi'li. Kecuali sholat sunat gerhana, memang begitu pelaksanaannya. Nah, sholat wajib, ruku itu hanya sekali dalam 1 rakaat, dia 2 kali rukunya, batal. Menambah rukun fi'li, sengaja. Sujud 2 kali per setiap 1 rakaat, sujudnya 3 kali, batal. Jadi melebihi apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, itu dianggap membatalkan. Begitu Gus. Nah, tapi kalau rukun qauli Gus, rukun qauli yang dibaca, yang diulang-ulang, tidak batal. Fatihah umpama. Fatihah itu wajibnya sekaligus. Andaikan dia mengulang lagi, tidak batal.
Bahkan boleh mengulang Fatihah kedua kalinya bila sekiranya dia tidak hafal surah-surah yang lain selain Fatihah. Jadi habis rakaat pertama selesai Fatihah, dia tidak hafal surah yang lain, boleh dia mengulang Fatihah lagi untuk pengganti surahnya. Fatihah yang kedua ini bukan berstatus sebagai Fatihah rukun, tetapi sebagai surah. Gitu. Jadi kalau rukun qauli diulang tidak batal, tapi kalau rukun fi'li diulang batal. Salat yang bagaimana itu tidak sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Sujud sampai 3 kali, ruku 2 kali. Rakaatnya 4 ditambah 1 jadi 5. Sayanglah, masih senang sembahyang. Mengurangi dari ketentuannya juga tidak sah, melebihi dari ketentuannya juga tidak sah. Ini pendidikan kedisiplinan. Baik, sampai di situ aja Gus. Nanti kita sambung kembali. Wallahu a'lamu bissawab. Oke Gus, silahkan kita lanjutkan kalau ada yang diperjelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin Gus. Oke Gus. Yang wajib dalam sholat itu adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Salah satu syarat sah sholat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, bis sadri, dengan dada kita. Jadi kalau dada kita ini sudah posisinya tidak lagi menghadap kiblat, sudah tidak menghadap kiblat, maka batallah sholat kita. Kalau kemiringannya ini sudah miring ke arah utara atau miring ke arah selatan, maka batal sholat kita. Tapi kalau masih hanya sebatas bahu saja, sebagian besar masih ada, belum batal. Jadi sampai mail, miring sampai tidak lagi menghadap kiblat. Maka dari itu Gus, imam yang batal tadi dengan membalikkan punggungnya itu sudah otomatis batal. Otomatis batal. Kenapa? Karena dadanya imam ini sudah tidak lagi menghadap kiblat. Tapi supaya tidak terlalu nampak, maka anjuran sunnahnya itu ternyata ana temukan keterangannya itu dalam hadis arba'in, syarah hadis arba'in. Rasulullah pernah contohkan begitu kalau imam batal, maka tutuplah dulu hidung, baru berbalik ke arah makmum. Itu. Sahabat pernah melakukan itu, dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi seperti itu etikanya. Padahal dengan andekatan dia tidak memegang hidung, langsung berbalik saja arahnya, itu sudah otomatis imam kita batal. Maka makmum yang di belakang ini tidak usah nunggu aba-aba, langsung menggantikan imam yang batal. Itu Gus. Jadi sampai mail, miring kanan atau miring kiri, tidak lagi posisinya menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan wajah itu sunnah Gus. Andai kata seseorang menoleh ke kanan ke kiri, itu belum membatalkan sholat, cuma makruh. Maka tersambarlah pahala kita oleh iblis. Iltifat, makruhnya ini makruh yang tanzih, sangat dimakruhkan. Melirik
itu aja makruh, apalagi sampai menoleh. Nah, itu Gus. Nah, jadi tidak sampai membatalkan sholat kalau menoleh ke kanan atau ke kiri. Tetapi setiap kali tolehan, maka pahala sholat kita tersambar, menjadi makanan empuk bagi iblis. Nauzubillah. Maka sunnah yusannun nazar ila mahalli sujud, disunahkan kita memandang ke arah tempat sujud kita supaya lebih fokus. Nah, begitu Gus. Ya Gus. Ada lagi Gus? Oh iya Gus. Ya. Kalau sekiranya itu akan tertelan Gus, dikhawatirkan tertelan, majjahu, wajib dia ludahkan, wajib dia buang. Itu kalau sekiranya akan tertelan dalam sholat. Nah, karena ini bisa fatal itu, dianggap makan dengan sengaja, walaupun sedikit. Nah, walaupun tadi sudah kumur-kumur, tapi namanya sisa makanan di gigi bisa saja menjadi asbab setan itu masuk. Nah, gitu Gus. Jadi setan sangat pintar memainkan peran Gus. Apa yang tidak kita ingat di luar sholat, begitu sholat jadi ingat. Itu memang setan itu yang mendatangkan itu. Termasuk sisa makanan tadi, nah itu bisa terdeteksi dengan terasa banget kalau kita sedang sholat. Maka kalau memang masih bisa dibuang, buang. Tapi kalau memang nggak bisa dibuang, tapi kita yakin tidak akan tertelan, tidak apa-apa. Nah, cuma khawatir tertelan itu saja, karena akan membatalkan sholat. Oke Gus, wallahu a'lam bishawab. Iya Gus. Iya. Ya. Ya. Salat Salat apa dulu Gus? Zuhur. Oh, berarti nyata kurang satu. Nah, kalau nyata kurang satu, maka otomatis wajib kita mengambil satu rakaat kembali. Nah, cuma masalahnya tadi, begitu imam lupa di rakaat yang ketiga, menurut imam ini adalah rakaat yang keempat. Sementara makmum ini rakaat yang ketiga bagi sesungguhnya. Maka ingatkan imam dengan bacaan tasbih subhanallah. Meskipun si imam ini sudah duduk manis dengan pakai tawarruk, kalau tasbih makmum itu suaranya lebih dari satu, dua kah tiga, apalagi serempak, itu sudah khabar mutawatir namanya. Ini sudah nggak mungkin makmum ini berdusta. Berarti kita ada yang salah dalam diri salat kita. Berarti kita harus cepat respon dulu, cepat ingat. Ini apa yang salah? Memang ini letak beratnya nih. Berarti kalau kita ingat tadi baru tahiyat awal, berarti ini rakaat ketiga, maka kita harus segera berdiri. Maka itulah dibutuhkan imam itu harus mahir, jeli, teliti, dan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam sholatnya. Seperti itu tadi. Menurut imam ini sudah rakaat ketiga, rakaat keempat, maka dia duduk manis tahiyat akhir, seakan tahiyat akhir. Sementara makmum membacakan tasbih. Bagaimana ini? Mana yang dimenangkan? Tasbihnya makmum dimenangkan. Kalau itu suaranya lebih dari satu.
Tapi kalau ada satu yang bertasbih, boleh dia bertahan dulu sambil ini, bisa jadi dia makmum yang salah, keliru, atau imam yang keliru. Maka kita harus bertahan dulu, jangan langsung. Maka ada baiknya kalau imam itu salah, maka makmum ikut menyumbangkan subhanallah, tidak batal, walaupun kita sekiranya tidak akan didengar oleh imam. Subhanallah, untuk saling mengingatkan itu, Gus. Jadi wajib, Gus, karena kurang satu tidak boleh. Sholat itu kita kurangi dari semestinya. Jadi wajiblah kita naik untuk mengambil rakaat yang keempat. Gitu, Gus. Meskipun dalam posisi sudah duduk tawarruk, maka kita harus segera merubah posisi dan berdiri untuk rakaat yang keempat. Nah, karena itu terjadi sebentar, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, gitu, Gus. Nah, tapi kalau berdiri, ini sudah rakaat keempat, ini seharusnya sudah harus tahiyat akhir. Menurut perasaan imam, ini baru rakaat ketiga. Bangkitlah dia sholat zuhur nih, rakaat yang kelima jadinya. Bangkitnya imam ini sudah posisi tegak, makmum yang lain bertasbih subhanallah, subhanallah tasbihnya makmum sampai 2-3 kali. Berarti kita yang salah. Sudah posisi tegak, bagaimana ini? Wajib kita kembali, wajib kita kembali untuk duduk tahiyat akhir. Bagaimana ini nanti? Nah, karena sudah terlanjur berdiri, andai kata itu terjadi dengan sengaja, bisa membatalkan sholat. Tapi karena terjadi dengan lupa, maka cukup imam ini sujud sahwi. Nah, kalau imamnya sujud sahwi karena lupa yang tadi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Nggak usah berkomentar, biarkan aja sudah sujud, kita nggak salah kok. Jadi wajib mutaba'atul imam. Tapi kalau imamnya tidak sujud sahwi, aman bagi makmum. Andai kata imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi, meskipun makmum benar. Itu, Gus. Karena wajib mengikuti imam, ini masih dalam sholat hukum. Gitu, Gus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Gus. Wudu, ya. Iya. Bis. Wudu, wudu saja nih. Nah, wal ardu laisa biqaidin. Nah, itu, Gus. Duduk di sini tidak hanya sebatas duduk melantai. Artinya ini kan bumi melantai ya. Jadi kata duduk di sini, tidur sambil duduk, tidak membatalkan sholat. Duduknya itu terserah. Mau duduk di atas tanah boleh, duduk di atas kursi yang diam boleh, duduk di atas kursi mobil juga boleh. Yang penting posisi kita duduk. Itu, Gus. Jadi wal ardu laisat biqaidin, kata bumi, duduk di atas bumi itu tidak menjadi ikatan harus seperti itu. Jadi boleh duduk di mana saja, hatta di punggung onta, di punggung kuda, asal posisi pinggul ini tetap pada posisinya, tidak membatalkan wudhu kita kalau tertidur. Jadi duduk di atas kursi mobil, jok mobil, motor, atau
pesawat apalagi, itu tidak membatalkan. Nah, tadi subuh pengajian tadi itu ana melihat salah seorang siapa lupa namanya anak tuh memakai itu Gus, selendang yang ada yang biasa dipakai Habib yang atau jamaah waktu majelis Rasulullah itu kan, itu berikat ya kan Gus. Nah, baru ana lihat memang salah satu fungsinya pertama itu sebagai selendang. Yang kedua, memang orang Arab itu kalau untuk tidur supaya nggak batal wudhunya, dia ikat itu, dia ikat pahanya pakai itu. Nah, sehingga aman. Andaikan tidak ada tiang, cukup dengan mengikat diri dengan selendangnya yang tadi itu aman. Itulah fungsinya memang. Kadang diikat pakai sorban Gus, pakai sorban. So, makanya sorbannya agak panjang seperti ini. Nah, ini masih memungkinkan nih Gus, masih memungkinkan ini dipakai untuk mengikat ini. Kalau kita mau tidur tidak batal. Nah, aduh, nah, seperti ini. Nah, ini Gus, kuat ini, maka posisi tidur kita ini akan bertahan lama dan tidak oleng. Nah, tadi ana lihat yang subuh tadi kan begini dia pakai. Sudah tidur aman sudah. Nah, jadi ternyata memang fungsi selendang sandar Rasulullah itu. Nah, itu. Nah, gitu. Lupa anak tadi itu namanya. Nah, jadi kalau mau cari aman memang, maka waktu Jumat makruh hukumnya kita duduk mendengar khutbah itu di menyandar di tiang, makruh Gus. Nyandar di tembok, nyandar di tiang, apalagi di bawah kipas angin. Nah, itu khotibnya kurang menarik, tambah lagi itu sudah tidur. Tapi ada aneh min aja dulu Gus, ketika ana masih belum berani meninggalkan masjid. Ada salah seorang ananda sebut, ada seorang khotib. Kalau beliau menjadi khotib, mesti ana tidur itu. Nggak tahu apa sebabnya, mesti tidur. Astagfirullahaladzim, ada apa? Nah, tak kira ana sendiri, yang ada juga teman. Nah, kalau beliau ini khotib, mesti saya tidur. Nah, ternyata ada yang sama. Luar biasa. Walaupun banyak juga jamaah yang nggak tidur. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Gus? Ya. Kalau kita tidur dalam sholat, terutama jangankan dalam keadaan duduk Gus, berdiri aja masih tidur. Nah, itu tidak sampai membatalkan sholat selama tidurnya itu tidak sampai oleng Gus, oleng sampai jatuh. Nah, kalau tidurnya masih dalam posisi berdiri, itu belum batal. Kenapa? Linudratiha, karena jarang orang tidur itu sambil berdiri. Nah, gitu. Jadi belum membatalkan sholat. Belum Gus. Belum. Ya benar. Asal jangan tertelan Gus. Jadi kalau keluar dengan sendirinya itu tidak membatalkan. Diseka, kalau kita usap, asal jangan sampai gerakan itu sampai 3 kali. Nah, itu tadi kalau hanya sekedar, mungkin kita diam dulu, lalu kita taruh.
enggak, belum batal. Itu baru gerakan 2 tapi ada jedanya. 3 pun ada jedanya, nggak sampai batal. Cuma jangan sampai merogoh tisu atau sapu tangan kemana-mana, Gus. Kantongi lagi, nah itu sudah banyak gerakan. Nah batal, Gus. Garuknya itu asal ini, Gus. Kalau hanya menggunakan satu jari, satu jari telapak tangan nempel, ini walaupun sering gini, Gus, tidak batal. Karena ini disambut gerakannya sagir, kecil. Tapi kalau sampai telapak tangan terangkat, ini gerakannya besar. Atau 1, 2, 3, sudah batal itu. Hati-hati. Tapi kalau gatal di satu titik, kita lepas begini, tempel, lalu kita garuk, tidak batal. Atau di mana posisi batal? Di paha, tempel dulu, nggak batal. Karena ini masih dianggap gerakan kecil, Gus. Tapi itulah, Gus, kadang-kadang kalau kita sholat di Masjidil Haram, pertama karena memang kita jauh, yang kedua kita sayang waktu sholat kita. Rasanya nggak ada yang nggak sah sholat kita, sah semua. Walaupun kalau dulu musim haji, jadi udah dekat toilet pun terisi. Jadi hampir-hampir kita sholat di bawah selangkangan orang. Kadang-kadang sholat kita begini, kita pilih gini. Tapi aneh, terasa sah semua sholat kita. Itu luar biasa. Saking karena perasaan kita sama, ingin berjamaah, ingin sholat, luar biasa. Itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga. Insyaallah lah. Nggak sabar rasanya 2024, Gus. Insyaallah. Mudah-mudahan lah. Yang penting kalau sudah punya azamnya ini, insyaallah, pertanda umur kita akan diperpanjang oleh Allah. Insyaallah. Kalau kita sudah ada azam, ada niat. Insyaallah. Baik, Gus. Ada sedikit nanti yang mau disampaikan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina abwaab hikmatik wa anshur alaina khazain rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswaq. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.